Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Risa Rahmania, STMT, dosen dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara, Kampus Kota Bandung. Dalam video ini, saya bermaksud untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT. Saya mengampu mata kuliah Fisik Komputer pada Internet of Things dengan bobot 2 SKS untuk jenjang S1. Berikut ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS atau course outline dalam mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis dan praktis dalam merancang solusi cerdas yang menggabungkan teknologi pemrosesan visual dengan ekosistem IoT. Dalam course outline ini, kita memiliki learning outcomes atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harapannya akan dikuasai oleh mahasiswa. Learning outcome pertama atau CMPMK yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan berbagai jenis prinsip komputasi dan standar image processing operator dalam computer vision. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan lokal fitur dengan teknik detektor dan deskriptor dalam computer vision. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan berbagai fitur untuk mencari kaitan antar gambar dan melakukan recognition dalam computer vision. Yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat membangun berbagai jenis identifikasi image dan sistem recognition di dalam computer vision. Dalam proses penyampaian materi atau delivery, saya menggunakan pendekatan yang interaktif, di mana pemahaman konsep teoritis selalu diiringi dengan studi kasus nyata. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat melihat implementasi langsung dari materi yang dipelajari. Dalam course outline ini juga dijelaskan dalam teaching and learning strategies, yaitu berupa case studies, group presentation, group discussion, lecture, eksperimen, juga ada question and answer. Kemudian, dalam setiap pertemuan, dibentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, baik itu daring ataupun luring. Dalam hal ini, yang saya tampilkan adalah contoh RPP dari daring yang akan dilakukan dalam video kali ini, di mana RPP ini meliputi mata kuliah fisik komputer dalam Internet of Things, kemudian dituliskan capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu adalah mampu mendeskripsikan prinsip komputasi dan standar operator pemrosesan gambar dalam fisik komputer sesuai dengan LO pertama. Kemudian kemampuan akhir yang direncanakan dalam pertemuan ini adalah menjelaskan prinsip fisik komputer. Alokasi waktunya adalah 20 menit, dan materi pokok yang diajarkan dalam sesi ini adalah pendahuluan fisik komputer, kemudian aplikasi nyata, dan juga program code. Dalam RPP ini terbagi ke dalam beberapa langkah pelajaran, metode, waktu, dan sumber media alat yang digunakan. Dalam sesi ini, pembelajaran yang dilakukan ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan juga kegiatan penutupnya. Oke, udah terlihat belum slide-nya? Udah, Bu. Udah ya, udah kelihatan. Oke. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pendahuluan terlebih dahulu ya dalam Introduction to Computer Vision. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyain aja ya. Jadi, diskusi aja kita di kelas, oke? Ya, materi dalam sesi ini kita akan mempelajari tentang apa itu AI dan computer vision, kemudian aplikasi nyata computer vision, nanti juga ada contoh programnya, lalu diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi. Oke, nanti juga ada link Padlet ya yang bisa kalian akses yang kita akan diskusi di sana. Oke. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan menggunakan buku ini ya dari Seliski Computer Vision Algorithms and Application. Di sini cukup lengkap untuk pemrosesan image ya, untuk yang basicnya. Nanti kita akan dukung dengan buku lain supporting material untuk bisa menambahkan bagian sisi Internet of Things-nya. Gitu. Jadi untuk sesi yang pertama ini kalian boleh atau bisa cek
di dalam buku computer vision ini. Udah punya belum buku ini kalian? Punya, Bu. Udah Bu. punya, Bu. Udah? Udah bu, Oke, udah bu. udah deh Udah ya. ada bu. Oke, oke. Sip. Kalau gitu nanti bisa dilihat ya di chapter pertama untuk yang pertemuan hari ini. Oke, kita mulai dari apa itu computer vision. Nah, di sini computer vision itu adalah cabang dari AI atau kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer dan mesin untuk bisa melihat, mengenali, dan memahami dunia visual. Em, di sini jadi kita membuat AI yang bisa mengolah data berupa gambar, ya kan? Kita tahu ya AI ada berapa aja, apa aja datanya. Kalau AI sendiri, kalian ada gambar, terus ada apa lagi selain gambar? Suara, Ada Bu. Teks, teks, tulisan, teks, Suara, suara, teks, lalu apa lagi? video. Video, oke. Angka ya, numerik kan? Numerik juga kan? Kita bisa olah datanya. Oke, nah di dalam computer vision ini kita khusus akan mengolah datanya berupa gambar. Video juga termasuk ya. Nanti misalkan video kita ubah ke dalam frame, istilahnya ya, per frame, kemudian nanti diolah sebagai gambar. Gitu. Jadi gimana caranya dalam computer vision ini kita bisa mengolah atau mengadaptasi seperti mata dan otak ya, brainnya gitu dalam suatu mesin untuk bisa mempelajari sesuatu. Nah, makanya di sini diilustrasikan nih sebelah kanan di sini. Bisa dilihat ya, ada human vision system, kemudian ada computer vision system. Nah, di dalam human vision system, itu kalau kita kan manusia kan ya, bisa melihat dari sudut pandang mata, mata dan brain kita, otak kita. Kemudian dari suatu gambar, kita melihat di situ ada mangkoknya, kemudian ada buahnya macam-macam, ada pisang, jeruk, dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan computer vision. Kalau di computer vision, berarti kita butuh matanya itu adalah kameranya, atau di sini disebut dengan sensing device. Kemudian harus ada brainnya. Brainnya itu adalah perangkat yang menjadi otaknya ya, computingnya gitu. Nah, di mana gambarnya sama dan hasilnya juga kita inginkan sama, mirip seperti apa yang kita pahami gitu. Nah, di dalam computer vision itu ada beberapa em, jenis ya, yaitu ada klasifikasi, ada deteksi, rekognisi, segmentasi, dan lokalisasi objek. Seperti itu. Sampai sini kalian ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup mengerti bu. Cukup mengerti Jadi, gitu? Iya, masih jelas, Bu. cukup bukan. Jelas. Oke, oke. Ya udah coba, saya mau tanya deh kalau gitu. Em, Julius, coba apa kalau klasifikasi apa yang kalau yang kamu tahu apa? Yang dimaksud dengan klasifikasi? Dibagi per klasifikasinya bu. Kayak kalau klasifikasi keyword gitu misalkan. Bisa Keyword gimana maksudnya? Kayak kalau misalkan gambar, contoh gambar gitu ya kan. misalkan Nah, yang ini disebut gambar di scan. klasifikasi. Gambar di scan gitu misalkan dari gambarnya ternyata kanguru gitu. Berarti ini klasifikasikan ke animal gitu. Oke. Misalnya contoh ada kucing sama kelinci misalnya. Nah, kalau klasifikasi berarti apa? Satu gambar itu ada kucingnya kan gitu. Terus Oh satu ya, gambar lagi ada kelinci, ya kan? Berarti kita ya bisa bedain dua gambar, itu adalah dua gambar yang beda. Yang satu gambar kelinci, yang satu gambar kucing. kucing, kayak gitu. Oke. Nah, kalau deteksi gimana? Kalau deteksi, ada yang mau Deteksi. jelasin? Deteksi Kayak mesin absensi bu. gimana? Mesin absensi yang pakai kamera bu. Mesin absensi yang pakai kamera, apa maksudnya gimana? Kayak contoh ada apanya? Orang Deteksi itu. lagi kerja di kantor terus oh si A masuk gitu deteksi mukanya motion muka face Hmm. recognition Nah, oh itu misalkan. mah recognition ya, berarti. Oh ya, bener. Iya, itu mah recognition kan. Berarti Oh kalau ya, ada yang lebih kan, lebih. Sebelum ke recognition, deteksi dulu atau deteksi apa?
Kalau Tak, misalnya di dalam satu gambar, ya kan? Kalau deteksi itu satu gambar atau satu video deh, boleh video. Kemudian ada tadi balik lagi kelinci sama kucing di situ, ya oh kan? deteksi. Di situ ada kucing sama kelinci di dalam satu gambar. Nah, terus ada apa cirinya? Biasanya suka ada kotak-kotaknya gitu. Pernah lihat nggak? Suka ada kotak-kotaknya kan? Di dalam apa namanya? Biasa kita pernah suka lihat sih biasanya. Ada namanya bounding box. Nanti di situ dia ada tulisannya ini kelinci, ini kucing gitu. Jadi si gambarnya tuh tahu letak kucing dan kelincinya itu di dalam gambar itu ada di mana posisinya. Itu nggak cuma ngasih tahu ya gitu. Nanti ada sih ilustrasinya. Nanti kita lebih dalam lah akan belajar ya di pertemuan berikutnya. Lalu ada segmentasi, ada recognition tadi ya yang seperti yang sudah Julius sebutkan. Jadi lebih lebih detail lagi kalau segmentasi itu dari pixelnya. Kita bisa apa pilah-pilah gitu ya dari beberapa objek. Kemudian ada object localization. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat nih hari ini kalian bisa kan input gambar ke apa namanya? Input gambar ke Gemini ya nggak? Kan? Kalian input gambar ke Gemini. Di sini misalnya contoh saya kasih model ya. Misalkan kita kasih merah, birunya kecil, kemudian merah besar, birunya sorry ini kebalikan. Birunya kecil, merahnya besar. Nah, ternyata kalau kita input seperti ini, itu masih sedikit apa ya, jawabannya itu kalau kalian tahu ternyata masih suka salah gitu, melakukan kesalahan si Gemini ini. Meskipun kita udah ngasih inputnya berupa gambar. Nah, itu dia yang menjadi challenge kita hari ini pada di computer vision. Kita harus bisa mengejar ke sana gimana caranya dari bukan cuma dari klasifikasi aja seperti tadi segmentasi, tapi hari ini sudah dari image to text kan? Seperti itu. Kita bahkan sudah bisa menganalisis apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Nah, contohnya kayak gini kan, masih memiliki kesalahan-kesalahan dalam menginterpretasikan sebuah gambar. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalian biasanya kalau pakai gambar di Gemini atau ChatGPT gitu buat apa biasanya? Biasanya buat generate bu, generate desain bu. Generate design apa? Biasanya kamu Nah, buat apa, Saiful? ya kalau apa namanya ada logo kadang gitu bu, bikin logo gitu gitu. Bu. Oh, iya, 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 Ya, iya. Iya, iya. Ada instruksinya ya. Misalnya iya, buat logo dengan detailnya apa gitu, temanya apa. iya bu, Hmm, 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 hmm. Oke, berarti dari text to image ya, kalau kayak gitu ya. iya itu text to image. Bu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Yang lain gimana? Ada lagi yang lain? Biasanya pakai apa? Saya, Bu, Apa, Stephen? saya biasanya di Gemini saya pakai buat bikin HD gambarnya, Bu. Gambar HD. Oh, gimana tuh maksudnya? Gimana? Jadi awalnya gambarnya tuh emang agak blur gitu, Bu. Terus saya minta Hmm. AI buat mohon di HD-in gitu. Jadi Oh. Terus bisa hasilnya jadi gimana? Lebih bagus. hasilnya lebih bagus Upscaling. bener, Bu. Cuman kadang kalau misalnya teksnya terlalu ancur, Heeh. ya teksnya jadi macam jadi yang nggak jelas gitu loh. Tapi Oh, gambarnya beneran jadi HD gitu. jadi lebih bagus. Tapi merubah apa ya? Maksudnya merubah ini nggak secara misalnya tadinya manusia terus jadi agak kartunis gitu nggak? Tetap tetap Oh, real. justru malahan biasanya kan itu saya mau buat PPT ya Bu. Jadi Mm-mm. biasanya saya minta orangnya dihilangin malah. Oh Jadi saya gitu. mintanya orangnya dihilangin, gambarnya di HD-in, tapi nggak merubah sisanya. Yang lainnya tetap sama gitu. Dan berhasil. Dan berhasil, Satu cuman kalau kali. ada Mm. teks hancur gitu. Oke, oke. Itu satu kali atau perlu iteratif? Kamu minta lagi perbaiki, perbaiki. Bisa, biasanya saya minta perbaiki sih, Bu. Nggak bisa Hmm. langsung sekali jadi. Ya. Iya, iya, benar. Ya, jadi kalau memang kita pakai ChatGPT Gemini gitu ya, memang si jawaban awal tuh kita nggak bisa atau nggak boleh langsung ambil ya, gitu. Di situ kita perlu apa melakukan yang namanya iteratif gitu. Jadi jawabannya kita revisi lagi sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Karena instruksinya pun punya cara-cara tertentu
atau kita sebut namanya prompt ya, prompt engineeringnya punya teknik tertentu gitu untuk bisa nge-prompt si Gemini dan ChatGPT-nya gitu supaya mengolah image-nya lebih tepat lagi. Ya, bagus ya. Oke. Berarti ya emang sehari-hari ya kita pakai ini. Kalian juga sangat bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya, nah ini dia ada aplikasi nyata. Saya pengen tunjukin ke kalian aplikasi nyata dari computer vision. Ya, kelihatan kan? Tadi misalkan ada deteksi wajah, self-driving cars juga bisa nih dengan game dan IR gitu. Nah, ini contoh aplikasi nyata computer vision. Nah, ini disebut yang namanya objek deteksi. Nih, kita bisa lihat ada car-nya di mana gitu kan. Terus ini ada persentase-persentase. Terus dia malah bisa dideteksi ya sebagai truk nih. Berarti dia ada bingung nih, ini mobil atau truk gitu. Ada persentasenya. Ini tuh menandakan confidence score-nya atau seberapa yakin dia ini tuh objeknya berupa car kayak gitu. Dia akan terus apa namanya ngitung ya dari pola-polanya. Makanya kita perlu proses nih dalam mengolah si gambar-gambar ini. Prosesnya sebetulnya mengolah data science seperti biasa. Kayak kita ambil data, ngolah data, kemudian pemodelan. Nah, setelah itu baru dievaluasi. Gitu sih. Nah, ini juga bisa ya tuh, lihat ya ngedeteksi pedestrian yang small object ya ke konteksnya. Masuk ke dalam small object, terus ada lebih gelap bahkan di sini ya secara gambar atau pencahayaan lebih gelap kayak gitu. Menarik kan ya untuk eh, aplikasi nyata computer vision ini. Menurut kalian ini bisa manfaat kemana nih kira-kira kalau punya implementasi seperti ini dalam computer vision? Lalu Gimana? lintas, Bu. Oh iya betul sih lalu lintas sering ya sering lihat ya kita atau kalian ya. Ya, Mm-mm, mm-mm. Betul biasanya di apa buat apa namanya Etilang Bu, etilang. tilang ya iya etilang, betul etilang. ETLE iya iya iya. Oke, oke. Apalagi selain itu, Itu yang Bu lain. pas COVID itu Bu yang cek suhu badan itu Bu. Kan waktu itu ada itu. Apa? Teks? Hah? Cek suhu badan orang itu Bu Oh yang iya, iya, iya. ya, Cek ya, suhu ya dari kamera itu ya. ya itu kan ada Mhm. itu pas COVID Bu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Bisa tuh. Dari suhu tubuh ya. Dari kamera thermal. Oke, oke. Ada lagi, apa lagi? Yang lain? Buat ngitung kontainer di pelabuhan, Bu. Oh iya, iya. Bisa. Bisa banget ya. Kontainer di pelabuhan. Sekarang juga kayak misalkan kalian belanja. Pernah nggak? Kan kalian cowok sih, tapi belanja lewat Alfa Gift gitu. Atau apa gitu. Yang apa belanjanya udah nggak ke supermarket kan atau GrabMart atau apalah gitu. Pernah Bu, Astro Bu, Astro. Ah, ya gitu ya. Itu kan mereka ada gudangnya ya di dalam. Nah, itu pasti bermanfaat banget sih buat bisa ini bikin kayak gini. Ya, oke. Kemudian kita next lagi ya. Di sini ada programnya nih. Code-nya kita akan lakukan setelah selesai ini ya. Ini ada langkah-langkah praktisnya. Jadi kita akan melakukan program dari kode Python. Di sini di mana kita akan menginstalasi Python. Kemudian setelah itu kita akan coba konversi dari gambar ke HSV. Lalu nanti di sini menggunakan OpenCV. Lalu dilihat nanti untuk maskernya gitu ya ceritanya gitu sih untuk di sini. Nanti kita pakai Google Colab berikutnya untuk bisa ngoding di lab ya, di kelas lab. Seperti itu. Kalian udah bisa belum ngoding Python semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa Bu, Bisa, dikit-dikit Ya Bu. bisa. bisa Bu, bisa. Dikit-dikit. So, Ya, kalau belum bisa ya nggak apa-apa kan kita nanti belajar ya sedikit-sedikit di garis ini. Kayak gitu. Oke, nah terakhir sebelum ditutup deh kelasnya sekarang, kita evaluasi lagi ya beberapa sedikit materi sebelumnya. Nah, ini coba kita akses dulu si Padlet-nya. Yuk, akses Padlet. Saya udah share di Zoom ya. Di situ di chat Zoom. Silakan diakses. Oke, sekarang kita coba udah belum? Udah diakses di situ? Ya Kita Bu. akan coba buka ya. Di situ, oke. Sip. Sekarang yang pertanyaan pertama, coba tadi dilihat. Pertanyaan pertama itu adalah
Apa yang dimaksud dengan computer vision secara sederhana? Boleh, silakan di-post di Padletnya. Oke. Oke, computer vision itu cabang dari AI yang memungkinkan komputer dan mesin untuk melihat, mengenali, dan memahami dunia visual di sekitar mereka. Oke, melihat dan memahami si gambar. Fokus pada objek gambar di mana bisa mendeteksi klasifikasi, ya. Oke. Mm-mm. Ya, coba ada yang mau bertanya sambil menunggu yang lain menjawab. Dari tadi belum ada yang nanya ya. Udah dia belum? Ada yang belum dimengerti mungkin dari materinya? Julius, Julius kemana? Kenapa kameranya dimatikan? Oh, udah, oke. Pencet, pencet. Ya, ya, oke, oke. Igo, Matthew, mau ada yang ditanya? Aman, Bu. Aman, apa coba tadi apa? Klasifikasi apa? Igo, Apa, Bu? klasifikasi itu apa? Igo, Klasifikasi contohnya, itu contohnya. contohnya tuh eh kayak ngekategoriin gitu sih, Bu. Masih label gitu. Saya, saya mau nanya boleh nggak Bu? Oh, boleh, boleh. Ya, ya. Oke, gimana? Eh, Kalau tantangan terberat dalam bikin computer vision itu apa, Bu? Atau mungkin kurangnya data atau apa gitu Bu? Iya, sebetulnya kalau tantangan sekarang ya dalam hal computer vision itu kita karena datanya sudah banyak kan, sekarang tuh yang paling penting adalah gimana caranya mengolah, mengefisiensikan si data tersebut. Karena kita nggak mungkin ya terus-menerus misalkan nambah data storage-nya, data center kita harus perbesar banyak gitu kan. Itu sekarang lagi banyak sekali dioptimalisasikan gitu sehingga gimana caranya dari dataset yang sedikit AI-nya sudah bisa gerak gitu, udah bisa berjalan atau bisa berproses apapun itu ya dalam konteks macam-macam kan kayak wajah aja udah banyak banget ya jutaan orang. Nah, itu bisa dengan sedikit data kita harusnya udah gimana caranya bisa mengefisiensikan itu. Salah satunya sih itu ya optimalisasi data. Kemudian kalau kalian mau ke IoT nih, kita nanti kan akan belajar IoT-nya. Nah, kalian harus belajar cara kuantisasi modelnya, karena kalau modelnya berat, itu di perangkat IoT-nya nanti juga harus diperhitungkan, kan? Nggak bisa semua model digunakan, kayak gitu, supaya modelnya lebih lightweight, dan lain-lain lah. Malah keluar Saifulnya. Tadi Saiful yang nanya. Gimana? Gitu. Ya udah. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya perkuliahannya. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin follow up dari yang Ibu jelaskan sekalian Bu, Mm-mm. buat materi selanjutnya. Gimana cara nentuin kalau misalnya si computer vision ini mendingan di running di IoT-nya langsung atau di running di cloud-nya?
Nah, pertanyaan yang bagus ya itu. Jadi memang ada dua pendekatan dari sisi di Edge kita namanya Edge AI. Nah, itu perangkat Edge itu bisa dilakukan di cloud atau bisa dilakukan di perangkat IoT-nya. Nah, kalau di perangkat Edge-nya itu makanya kita sebut Edge AI, yang mana tergantung sih dari fungsinya ya, peranan si AI-nya itu sendiri. Kalau misalkan fokusnya tadi terhadap hal-hal yang nggak terlalu kompleks, ya sebaiknya kita gimana caranya mengolahnya nggak terlalu ngambil storage di cloud gitu kan. Jadi kita ambil yang Edge AI. Tapi daripada gitu kita harus juga mempertimbangkan si komunikasinya gitu. Ya, jadi gimana cara transfer datanya gitu supaya lebih cepat tadi. Kayak gitulah nanti kita akan pelajari ya di materi tentang IoT-nya. Oke, kayaknya cukup ya untuk perkuliahan kita sekarang. Kita cukupkan sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Ya, demikianlah cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Computer Vision in IoT. Sebagai simpulan, untuk memastikan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini tercapai dengan baik, saya menerapkan strategi evaluasi atau assessment. Penilaian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode tes dan juga metode non-tes. Pada metode tes, saya menggunakan tes objektif berupa pilihan ganda atau benar salah, serta tes non-objektif berupa isian singkat dan jawaban uraian untuk bisa mengukur secara presisi pemahaman kognitif mahasiswa. Sementara itu, pada metode non-tes, penilaian difokuskan pada karya atau proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok. Hal ini sangat penting karena kita bisa menilai kemampuan kolaborasi dan keterampilan teknis mahasiswa dalam merancang perwarupa sistem. Saya juga memastikan bahwa seluruh proses penilaian ini berjalan secara transparan dan juga objektif karena semuanya mengacu penuh pada rubrik penilaian yang telah dibentuk dan disepakati di awal perkuliahan yang tertuang di dalam RPS atau course outline. Semoga video PDD UKTPT ini bisa memberikan gambaran yang utuh mengenai komitmen dan proses pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.